Nabi Muhammad itu mesra sekali. Nabi ketika menyisir, yang menyisir itu istrinya sendiri. Padahal beliau Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Jadi Nabi ketika beliau menyisir itu kadangkala yang menyisir adalah istrinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahabat-sahabat Aswaja Batam dan seluruh yang menyimak kajian kitab Syama'il Muhammadiyah pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, oleh Allah kita kembali diberi rahmat nikmat hingga kita bisa kembali mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Merupakan ikhtiar bagi kita bersama agar semakin mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan sebuah usaha kita agar betul-betul bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau, kitab Syama'il Muhammadiyah. Mari kita mulai kajian kita ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kita semuanya kemudahan di dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kelancaran di dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga dengan kita istiqomah untuk mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, kita di akhirat diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai pada bab 4. Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan cara bersisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 31 dalam suatu riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku menyisir rambut Rasulullah padahal aku dalam keadaan haid. Jadi Rasulullah itu beliau menyisir rambutnya. Kalau dalam kajian sebelumnya, Nabi Muhammad itu beliau awalnya mensisirnya itu ya beliau pokoknya senang mensisir atau senang menyamai orang ahlul kitab, orang Yahudi selama tidak ada larangan.
Makanya ada perbedaan kalau orang Yahudi itu mensisirnya dengan cara diarahkan ke belakang. Tapi kalau orang musyrik itu dibelah tengah. Orang kafir dibelah tengah. Nabi itu awalnya beliau diarahkan ke belakang. Biar sama dengan orang-orang ahlul kitab. Tapi kemudian Rasulullah itu beliau membelah tengah. Jadi Rasulullah itu beliau cara bersisirnya pun berganti-ganti. Awalnya beliau menyamai orang ahlul kitab karena Nabi itu senang menyamai orang-orang Yahudi Nasrani selama tidak ada larangan. Jadi kalau memang tidak ada larangan, ya Nabi akan menyamai mereka. Contohnya ketika Nabi Muhammad datang di Madinah pada saat tanggal 10 bulan Muharram, yakni hari Asyura. Nabi melihat mereka melaksanakan puasa sunnah, maka Nabi tanya, kenapa kalian pada hari ini puasa? Mereka menjawab, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan pada hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad ngomong kepada para sahabat, bahwasanya antum ahakku bi Musa, ana ahakku bi Musa, aku lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Aku lebih berhak atas bahagia atas apa yang terjadi pada Nabi Musa. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa di puasa yang sama harinya dengan orang-orang ahlul kitab. Jadi selama tidak ada larangan, maka Nabi itu akan senang. Nah, dalam hal ini, bab ini sekarang cara bersisir Rasulullah. Lah Nabi bersisirnya itu kadang yang menyisir itu istrinya sendiri. Ya. Nabi Muhammad itu mesra sekali. Nabi ketika mensisir, yang menyisir itu istrinya sendiri. Padahal beliau Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Jadi Nabi ketika beliau menyisir itu kadangkala yang menyisir adalah istrinya sendiri. Kemudian hadis nomor 32, dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikemukakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi. Rasulullah itu beliau banyak meminyaki rambutnya. Nabi juga memakai minyak rambut. Wa tasriha lihyatihi, dan Nabi juga merapikan jenggotnya. Wa yuksiru alqina, dan Nabi itu beliau banyak memakai minyak. Hatta kana saubahu saubu zayyatin, hingga baju Nabi itu kayak seperti bajunya orang tukang minyak. Jadi Nabi Muhammad itu ketika meminyaki rambutnya itu banyak sekali. Ya, Nabi Muhammad itu beliau setiap kali keluar rumah minimal rambut itu dibasahi. Ya, jadi jangan sampai umpamanya orang keluar rumah masih belum cuci muka, baunya masih bau naga umpamanya seperti itu, masih ada bekas liurnya habis mandi, habis itu terus menemui tamu, wah ini naga atau hantu menemui tamu ini. Dan Nabi setiap kali menemui publik, maka Nabi itu akan meminyaki rambutnya. Minimal beliau itu akan membasahi rambutnya. Lah, minyak Nabi itu banyak, ya, banyak. Sampai baju beliau itu pun itu ada minyaknya. Jadi Nabi itu di sini dikasih kain, kemudian Nabi meminyaki rambutnya. Jadi makanya kain yang untuk lapisan ini banyak sekali minyaknya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tahurihi idza tatahhara. Sesungguhnya Rasulullah itu menyenangi memulai bersuci dari anggota badannya yang sebelah kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Dan Nabi juga beliau ketika bersisir juga senang di sebelah kanan dulu. Wa finti alihi idan ta'ala, dan ketika Nabi memakai sendal, Nabi juga senang memulai dengan yang kanan.
Nabi Muhammad itu beliau senang sekali untuk mendahulukan bagian kanan selama itu memungkinkan. Jadi kita memang ada kesunahan bahwasanya ketika kita melakukan hal-hal yang baik hendaknya dimulai dengan yang bagian kanan. Saat Nabi Muhammad beliau toharoh bersuci, maka Nabi itu memulai dari yang kanan. Ketika Nabi bersisir pun bagian kanan dulu. Ketika Nabi memakai sendal pun juga bagian kanan dulu. Makanya kita hendaknya seperti itu. Umpamanya kita itu mandi besar, itu disunahkan itu jangan langsung bior, tapi dimulai sebelah kanan dulu. Sebelah kanan, habis itu baru sebelah kiri. Ketika kita wudhu, dua tangan dibasuh sampai siku, tapi hendaknya memulai bagian kanan dulu. Ketika kita telinga, hendaknya bagian kanan dulu. Ketika kaki pun sama, bagian kanan dulu. Tetapi ini dalam perkara-perkara yang memang bisa didahulukan antara kanan dan kiri. Tapi kalau perkara itu tidak dilakukan, hendaknya bersama-sama itu ada. Contohnya umpamanya orang itu dia membasuh muka, nggak perlu kanan dulu habis itu kiri, nggak perlu. Umpamanya pipi dulu kanan habis itu kiri, enggak. Kalau ini tidak ada kesunahan tayamun, ya. Kalau ini tidak ada kesunahan tayamun. Umpamanya ketika membersihkan lubang hidung, bagian kanan dulu. Kalau dalam konteks ini tidak disunahkan tayamun, tetapi kalau dalam konteks-konteks yang lain, contohnya mandi, Nabi bersisir, Nabi memakai sandal, kita memakai baju, hendaknya bagian kanan dulu. Dan ketika melepaskan bagian kiri. Jadi Nabi itu beliau kalau memakai sandal bagian kanan dulu, ketika Nabi melepaskan dimulai bagian kiri. Ketika Nabi Muhammad memakai baju bagian kanan dulu, ketika Nabi melepaskan bagian kiri. Ketika Nabi mandi, ketika Nabi bersuci pun sama, bagian kanan didahulukan daripada bagian kiri. Makanya ini menjadi sebuah perilaku. Ada banyak orang yang dia itu katakanlah kidal, ya, kidal. Tapi sebetulnya bisa dilatih. Ada orang yang dia katakanlah mulai kecil dia lebih condong pada bagian kiri. Hingga ketika makan dengan tangan kiri. Ketika menulis dengan tangan kiri. Itu kalau kita mengambil pengalaman di pesantren sebetulnya bisa dilatih. Ada beberapa teman kami dia ketika berangkat pesantren dari SMA. Di SMA tidak diajarkan kanan dan kiri, yang penting anak itu punya tulisan. Dia ketika menulisnya pakai tangan kiri, di sekolah tidak dilarang. Tapi ketika di pesantren, dia ketika menulis, katakanlah menulis ayat, menulis hadis, menulis bahasa Arab, menulis hal-hal yang baik, dia kok pakai tangan kiri, itu tidak boleh. Maka ketika dia di pesantren, dia mau nggak mau dia itu melatih tangan kanannya. Ada banyak teman-teman kami itu mereka awalnya tangan kiri. Tapi lambat laun karena dilatih, akhirnya tangan kanannya bisa. Lah, akhirnya dia punya kelebihan. Salah satu teman kami itu dia kalau untuk menulis Latin pakai tangan kiri. Tapi kalau menulis Arab pakai tangan kanan. Nah ini makanya Rasulullah itu beliau senantiasa kalau perkara baik itu dimulai dengan tangan kanan. Nabi apabila itu memungkinkan maka akan memulainya dengan bagian sisi kanan. Kemudian Rasulullah itu beliau dalam hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bercerita, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Rasulullah itu beliau melarang bersisir kecuali sesekali. Jadi Nabi Muhammad itu beliau ya bersisir, tapi tidak seperti orang yang kemana-mana bawa sisir. Ada kan orang yang dia kemana-mana bawa sisir. Jadi umpamanya bentar-bentar langsung dibenarkan. Nabi nggak seperti itu. Nabi ya bersisir.
Tapi tidak sampai keterlaluan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, ini udah keterlaluan. Dia katakanlah ketika pergi, seorang laki-laki, tapi dia katakanlah bawa sisir, bawa apa itu, sapu tangan atau untuk ngelap muka, pokoknya untuk penampilan yang sampai keterlaluan, Nabi malah tidak suka. Nabi bersisir, tapi juga tidak sampai keterlaluan. Makanya dalam hadis ini, naha Rasulullah anitarojuli illa giban. Nabi melarang orang bersisir kecuali sesekali. Kemudian hadis nomor 35. Seorang sahabat Nabi, tidak disebutkan namanya, pernah mengatakan, Innan nabiyya kana yatarajjalu giban. Rasulullah itu beliau bersisir hanya sesekali saja. Artinya Nabi Muhammad seperti tadi, beliau itu bersisir tapi tidak menjadi orang yang penampilan itu prioritas. Sampai kemana-mana dia membawa sisir. Kalau dulu tahun 90-an ya, umpamanya film Lupus atau film apa, film-film dulu itu biasanya orang kemana-mana itu pasti akan sisir dulu. Kalau sekarang mungkin udah enggak, Tetapi yang dilarang Rasulullah itu bukan bersisirnya, tapi keterlaluannya. Ini yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya bab nomor 5. Babu ma ja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 36, Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah, apakah Rasulullah beliau itu mewarnai rambutnya atau memacari rambutnya atau beliau itu menyemir rambutnya? Qala lam yablu dzalika. Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian. Ya, tidak sampai demikian. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu khadaba bil hina'i wal katami. Namun Abu Bakar pernah mewarnai rambutnya yang memutih dengan daun pacar dan katam. Jadi apakah Rasulullah beliau itu mewarnai rambutnya? Kalau dalam hadis Anas bin Malik, Nabi tidak sampai demikian. Yang ada di rambut Nabi itu hanya uban dan di pelipisnya, tapi yang mewarnai itu Abu Bakar. Abu Bakar itu dia memacari rambutnya. Jadi pacar itu kan warnanya merah. Umpamanya tangan dikasih pacar, kuku dikasih pacar, itu nanti ketika sudah kering warnanya jadi memerah. Abu Bakar pun rambutnya diwarnai. Dalam hadis yang lain Nabi pun juga rambutnya diwarnai. Banyak para sahabat itu beliau mewarnai rambutnya. Orang itu kadang aneh, ya kadang aneh. Begini, kalau berbicara tentang sosok Rasulullah dalam kaitan hukum, maka sesuatu yang ada pada Nabi itu dibagi-bagi. Ada yang secara hukum itu bisa dikategorikan sebagai basyariah. Satu keadaan manusia biasa yang ada pada Nabi. Ada yang itu menjadi sebuah konteks ibadah. Contohnya begini. Nabi Muhammad itu beliau rambutnya diwarnai. Nabi Muhammad itu rambutnya sebau. Kemudian ada orang rambutnya juga sebau. Apakah kita mengatakan orang tadi ketika rambutnya sebau itu berarti dia menjalankan sunnah Nabi? Tidak. Nabi Muhammad berjenggot, kemudian Anda berjenggot. Apakah jenggot Anda sunnah? Tidak. Dalam konteks hukum seperti ini, karena ini menjadi bagian daripada basyariah Rasulullah, menjadi bagian daripada sisi manusia biasa Rasulullah, letak kesunahannya ketika seseorang dia niat.
Umpamanya saya memiliki jenggot, kemudian saya memanjangkan jenggot saya karena saya niat mengikuti sunnah Nabi, di sanalah saya mendapatkan kesunahan. Bukan jenggotnya yang sunnah, tapi ketika saya punya niat untuk mengikuti sunnah Nabi. Begitu juga rambut ketika diwarnai. Ketika rambut diwarnai, kemudian dia punya niatan mengikuti sunnah Nabi, maka hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti setiap orang mewarnai rambut hukumnya sunnah. Letak sunnah dalam konteks ini ketika seseorang niat ittiba, mengikuti Rasulullah. Maka sebetulnya kalau kita melihat ini, kita perlu menanyakan beberapa hal pada saudara-saudara kita. Ada beberapa orang itu yang dia terus yang dibahas jenggot saja. Umpamanya, woi itu ustadz itu kan nggak berjenggot, mau dia nggak mengikuti sunnah Nabi. Sebenarnya bisa dibalik. Loh, Anda rambutnya kok pendek, Nabi mau rambutnya panjang, Anda juga nggak mengikuti sunnah Nabi. Loh, Anda rambutnya kok nggak diwarnai, Anda berarti nggak mengikuti sunnah Nabi. Seakan-akan jenggot menjadi sebuah ukuran kesunahan. Tidak seperti itu. Ukuran kesunahannya adalah ketika seseorang niat. Ya, ketika seseorang niat, di sanalah baru dia akan mendapatkan hukum sunnah. Karena umpamanya yang namanya jenggot sunnah, ada orang-orang barat yang dia jenggotnya panjang seperti itu. Apakah terus, oh itu jenggot sunnah? Ada orang non muslim punya jenggot, oh itu sunnah? Nggak bisa. Jenggot tidak dihukumi sunnah, yang dihukumi sunnah ketika niatnya. Nah ini penting. Nah dalam konteks niat ini juga tidak hanya pada jenggot, pada rambut, pada cara meminyaki, bagaimana mensisir, letak sunnahnya ketika masalah niat. Kenapa? Karena ini konteks basyariah. Tapi beda ketika dalam masalah ibadah. Contohnya Nabi sholat duha. Kita tidak perlu niat, kita yang penting niat sholat duha sudah mendapatkan kesunahan. Ada yang itu masyru', ada yang itu menjadi sunnah bila seseorang niat. Dzatiyah sholat duha itu memang sunnah, tapi dzatiyah jenggot bukan sunnah. Menjadi sunnah ketika seseorang niat. Nah ini perbedaan. Makanya ini penting sekali. Rasulullah itu beliau menyisir rambutnya. Rasulullah itu beliau rambutnya panjang. Nah ini menjadi satu perkara yang harus dijelaskan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengemukakan, ma'adattu fi ra'si Rasulillahi walihiyati illa arba'a asyrata sa'rotan baydo'a. Aku tidak mendapatkan lebih dari 14 lembar uban yang tumbuh di kepala dan jenggot Rasulullah. Nabi Muhammad itu ubannya sedikit sekali, ya, hanya 14. Kita kadang itu terlalu boros. Umurnya masih muda tapi ubannya sudah banyak. Nah ini terlalu boros ini. Rasulullah itu ubannya sedikit, ya, ubannya sedikit. Tapi bukan berarti ketika ada orang ubannya banyak kemudian dia menyalahi sunnah Nabi, ya tidak. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, Nabi kenapa Anda itu kok sekarang beruban? Maka Nabi menjelaskan, oh saya itu memiliki uban, sayyabatni hudan wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasa'alun wa idza samsu kuwirat. Oh saya itu memiliki uban karena telah datang kepadaku surat Hud, surat Waqi'ah, surat Mursalat, surat Amma yatasa'alun, dan seterusnya. Nabi Muhammad itu beliau beruban karena Al-Quran. Nah, kalau kita kadang beruban karena punya hutang. Nabi Muhammad itu beliau beruban karena mendapatkan wahyu dari Allah. Al-Quran itu merupakan wahyu yang luar biasa, agung. Maka rambut beliau itu sampai memutih. Lah kita kadangkala untuk Quran nggak sampai beruban, ya nggak sampai beruban. Yang membuat hutang, yang membuat uban itu adalah tanggungan, angsuran, hutang. Masya Allah ini. Ada orang lama nggak ketemu, tiba-tiba rambutnya kok sekarang mutih. Dia punya banyak hutang ya. Seakan-akan kalau orang itu rambutnya memutih, itu karena dia punya banyak tanggungan. Tapi kalau Rasulullah beda. Nabi Muhammad itu beliau menjelaskan kenapa rambut beliau memutih, karena beliau mendapatkan
surat-surat yang begitu berat. Dalam hadis sampai Rasulullah ketika beliau menaiki unta, tiba-tiba untanya tidak mampu berdiri. Untanya hanya duduk begini. Untanya tidak mampu berdiri. Maka para sahabat bertanya Nabi, kenapa? Oh, karena saya menerima wahyu. Saking beratnya wahyu ini, unta pun dia nggak mampu berdiri. Makanya Rasulullah itu untuk menerima wahyu ya kadangkala sampai seperti itu. Kemudian Rasulullah itu dalam satu riwayat, Simak bin Harb radhiyallahu anhu mengungkapkan, aku mendengar Jabir bin Samurah menjelaskan setelah ia ditanya tentang uban Rasulullah, maka Jabir bin Samurah menjawab, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Ketika Nabi memakai minyak rambut, maka ubannya tidak tampak. Ya. Wa idza lam yadhan ru'ya minhu syai'un. Tapi ketika Nabi itu beliau tidak memakai minyak, maka akan tampak ubannya. Nah, yang punya uban hendaknya ini sunnahnya pakai minyak. Jangan malah ditampakkan. Ada banyak orang itu dia malah karena rambutnya sekarang beruban warnanya perak menjadi gaya gitu. Nabi itu Muhammad itu beliau memakai minyak. Lah ketika Nabi itu memakai minyak, ubannya tidak tampak. Ya, ubannya tidak tampak. Makanya yang sudah punya uban hendaknya pakai minyak biar nggak nampak gitu. Atau diwarnai seperti Abu Bakar. Malah tambah keren daripada dibiarkan. Sekarang udah banyak yang memutih seperti Abu Bakar pakai pacar warnanya merah. Keren gitu. Datang ke masjid jadi imam, wah rambutnya memerah. Wah, Pak Imam kok rambutnya memerah? Sunnah Rasul gitu. Jadi sunnah Rasul jangan hanya masalah jenggot saja. Cobalah dalam konteks ini rambut diwarnai. Loh, kenapa kok diwarnai? Ya sunnah Rasul. Wah, kenapa kok rambutnya panjang? Loh, Nabi rambutnya panjang, tidak pernah pendek seperti ini. Rambutnya Nabi itu di bawah telinga, sebahu. Wah, itu kan gondrong kalau kita menyebutnya gondrong. Tapi orang banyak yang dibicarakan hanya jenggot saja. Ya, jenggot saja. Masalah rambut tidak, masalah yang lain tidak. Nah, ini namanya tidak adil dalam konteks sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis nomor 39, dalam satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min isrina sya'ratan baydoa. Uban Rasulullah itu hanya sekitar 20 helai saja. Jadi Rasulullah itu beliau ketika memiliki uban yang ada di kepala Nabi itu sedikit sekali. Hanya sekitar 20 lembar atau 20 helai uban. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Tetapi kita perlu melihat begini. Nabi Muhammad itu beliau hadir setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah tafsir, kapan mulai manusia memiliki uban itu dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu beliau kalau dalam hadis awaluman ihtatana, Nabi Muhammad itu orang yang pertama khitan. Dan khitannya Nabi Ibrahim itu dengan apa itu kapak. Nabi Ibrahim itu beliau khitannya pakai kapak. Ya kapak betulan, bukan kapak-kapak mainan itu. Umpamanya meleset dikit, wah modal habis itu. Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Gitu. Nabi Ibrahim itu orang yang pertama disyariatkan untuk memuliakan tamu, memberi suguhan kepada tamu. Nabi Ibrahim itu beliau orang yang pertama disyariatkan untuk memotong kuku. Nabi Ibrahim juga orang yang pertama memiliki uban di kepala. Dan ketika Nabi Ibrahim beliau melihat rambutnya sekarang memutih, tanya kepada Allah, ya Allah ini apa? Maka Allah menjawab, oh itu wikorun, oh itu kewibawaan, kebijaksanaan.
Orang kalau dia itu sudah beruban, maka dia itu akan tampak lebih berwibawa, dia akan menjadi lebih bijaksana. Maka melihat itu, Nabi Ibrahim melihat ini adalah satu perkara yang baik. Zidni, ya Allah, tambahkanlah ubanku. Akhirnya ubannya banyak. Seandainya Nabi Ibrahim dulu itu nggak mau, wah kita sampai tua pun nggak akan memiliki uban. Cuma Nabi Ibrahim melihat bahwa uban itu adalah wikoron, membuat orang dia akan lebih bijaksana, membuat orang dia akan lebih berwibawa. Maka ketika seseorang memiliki itu, memiliki tanda, oh dia hendaknya sekarang berwibawa. Beda kalau dia belum beruban, oh dia masih merasa sebagai anak muda. Tapi ketika sudah beruban, hendaknya dia sudah berpikir mana yang bijak, berpikir bagaimana dia memiliki kebijaksanaan. Nah, ini menjadi sebuah perkara yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad itu beliau dalam hadis yang lain, Abu Ramsah Taimur Robbab bercerita, aku bersama anakku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala aku melihatnya, aku pun berkata kepada anakku, hadza nabiyullah, inilah nabinya Allah. Wa alaihi saubani ahdoroni, dan Nabi Muhammad beliau mengenakan 2 helai pakaian berwarna hijau. Nabi Muhammad memakai 2 lembar pakaian yang warnanya hijau. Kemudian walahu sya'run qad ala husaibu, dan rambutnya telah ditumbuhi uban. Wasaibu ahmaru, dan ubannya berwarna merah. Nabi Muhammad itu beliau memakai baju hijau dan beliau rambutnya sudah memiliki uban dan ubannya memerah. Nah, ini memang Rasulullah itu beliau memiliki uban. Ya begini, ada orang yang dia itu oleh Allah diberi jenggot. Maka dia ketika niat mengikut sunnah Nabi, dia mendapatkan pahala kesunahan. Pun ketika seseorang memiliki uban, hendaknya dia juga mengikuti sunnah Nabi. Udah Nabi Muhammad memiliki uban, saya juga akan menampakkan uban saya. Itu bisa mendapatkan pahala kesunahan. Jadi apa yang ada pada pribadi Nabi, kok kita juga memiliki hal yang sama dan kita niat mengikuti Nabi, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Ini penting sekali, ya. Nabi Muhammad beliau memotong kuku, kita memotong kuku niat mengikuti sunnah Nabi. Pada saat itu kita mendapatkan pahala sunnah. Nabi Muhammad itu beliau menyisir rambutnya, kita menyisir rambut, maka kita bila niat mengikuti Nabi, kita mendapatkan pahala sunnah. Pun ketika Nabi memiliki uban, kita juga memiliki uban. Ketika kita niat, udah ini adalah sunnah Nabi, maka ya kita mendapatkan pahala sunnah. Dan hadis yang terakhir, lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sa'ratin fi mifraqi ra'sihi. Tidak ada di kepala Rasulullah apa itu uban, kecuali hanya beberapa rambut di belahan kepalanya ini. Ya, di belahan kepalanya. Jadi seperti tadi, Nabi Muhammad itu awalnya beliau membelah karena sebagai orang Arab. Tapi kemudian ketika beliau hijrah di Madinah, beliau itu menyamai orang Yahudi, yakni diarahkan ke belakang. Tapi kemudian dibelah lagi. Kenapa? Selama tidak ada larangan, maka Nabi Muhammad itu, ketika Nabi itu kemudian membelah, ya berarti ini memang Rasulullah pada saat itu dilarang untuk melakukan itu. Pada saat itu, uban yang ada pada kepala Nabi itu hanya beberapa saja, dan yang tampak itu di belahan rambut Nabi ini. Ya, di belahan rambut Nabi. Tetapi idad dahana warohunna ad-duhnu. Apabila beliau memakai minyak, maka tertutuplah uban itu karena minyak. Cuma Nabi Muhammad ketika beliau keluar, beliau meminyaki rambutnya, dan ketika Nabi Muhammad meminyaki rambutnya, ubannya tidak tampak. Nah, ini merupakan apa yang ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan digambarkan Rasulullah itu sebagai sosok yang katakanlah beliau rambutnya semuanya memutih gitu. Enggak. Uban Rasulullah hanya beberapa saja. Itu pun kalau dalam hadis Nabi disebabkan Al-Quran.
Karena Al-Quran datang dengan begitu berat, contohnya beberapa ayat yang menjelaskan tentang perang. Surat At-Taubah. Begitu beratnya surat ini, Nabi Muhammad sampai rambutnya memutih. Cuma memutihnya itu hanya beberapa helai saja. Dan ketika Rasulullah beliau memakai minyak, maka beliau itu ubannya tidak akan tampak. Nah, ini menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita berarti sekarang memiliki dua tambahan ilmu. Tambahan yang pertama adalah cara menyisir Rasulullah. Rasulullah itu beliau ya menyisir rambutnya, bahkan kadang yang menyisir adalah istri beliau. Dan Nabi Muhammad itu ketika menyisir, tidak hanya menyisir memakai sendal ataupun hal-hal yang lain, contohnya bersuci, akan mendahulukan bagian kanan. Jadi tidak bagian kiri dulu, tapi bagian kanan. Kemudian Rasulullah itu beliau juga meminyaki rambutnya. Nabi Muhammad itu pribadi yang sangat rapi. Ketika beliau menemui publik, maka beliau akan berusaha memakai pakaian yang pantas, bukan yang mahal, bukan yang yang mereknya apa enggak, tapi yang penting beliau rapi. Minimal beliau itu akan membasahi rambutnya. Dan pada konteks bab yang kita bahas ini, Nabi Muhammad memiliki uban. Cuma ketika Rasulullah meminyaki rambutnya, uban beliau tidak tampak. Nah, ini semoga bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya bisa betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.